إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية عند النسائي عن ابن عمر وكل ضلالة في النار. عباد الله, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan seisinya untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia waktu-waktu dan tempat-tempat yang melebihi dari keutamaan waktu-waktu dan tempat-tempat lainnya. Dan di antara waktu-waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelebihan dari waktu-waktu lainnya adalah bulan haram. 4 bulan haram yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram: bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab. Dan di antara 4 bulan haram tersebut yang paling utama adalah bulan Dzulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan banyak ibadah pada bulan tersebut yang tidak dikumpulkan pada bulan-bulan lainnya. Ketika Ramadan, malam harinya adalah malam-malam yang terbaik sepanjang tahun, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah siangnya adalah siang-siang yang terbaik sepanjang siang-siang dalam setahun. Itulah 10 pertama di bulan Dzulhijjah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyamin al-'amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak ada yang kembali dari dirinya dan hartanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang muslim berpindah dari ketakwaan menuju ketakwaan yang lainnya. Seseorang muslim berpindah dari bulan suci Ramadan yang malamnya dihiasi dengan ibadah-ibadah, maka di siang nanti di 10 pertama bulan Dzulhijjah kita hiasi diri kita dengan ibadah siang, ibadah takbir, tahmid, memuji Allah Subhanahu
ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka dari banyak dari para ulama menyebutkan wanhar di sini adalah kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memberikan persembahan sesembelihan hewan kepada berhala-berhala mereka, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan nusuk di sini adalah kurban. Maka dari itu ibadah kurban adalah di antara ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang pada hari itu, pada 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, mencucurkan darahnya, menyembelih hewan ternak sebagai bentuk persembahan, ibadah, ketauhidan, dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban bukan hanya sekedar ibadah makan daging sapi dan daging kambing saja, tetapi ibadah kurban lebih dari itu, yaitu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih yang sifatnya pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut diamalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau di Madinah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam Jami' Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban selama 10 tahun di Madinah. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqraraini." Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 domba jantan yang berwarna putih yang bertanduk. Dzabahahuma biyadihi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyembelih dengan 2 tangan beliau sendiri. Ini menunjukkan orang yang memiliki kurban lebih utama untuk menyembelih kurbannya. Dan kalau dia tidak bisa hadir dan kalau dia tidak bisa menyembelih hewan kurbannya tersebut, maka hendaklah dia hadir menyaksikan bagaimana kurbannya tersebut disembelih. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban tersebut pada saat kita mencucurkan darahnya dan kemudian kita potong dan kita bagikan daging-dagingnya kepada kaum muslimin, maka sungguh ini adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kurban. Dan bukanlah darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan seorang hamba. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah darah dan daging yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluknya, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita kepadanya. Dan itu hendaknya saat kita memilih hewan kurban, kita harus memilih hewan kurban yang memang sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang berjenis dari bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing, dan juga domba. Kemudian hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang sudah cukup usia untuk dikurbankan, karena tidak sah seseorang yang kemudian berkurban sedangkan usia hewan tersebut belum mencukupi musinnah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Jabir bin Abdullah, la tazbahu illa musinnah. Maka musinnah di sini dari unta adalah unta yang sudah sampai usianya 5 tahun masuk ke 6 tahun, sapi yang usianya sudah sampai 2 tahun mau masuk ke 3 tahun, kambing yang usianya 1 tahun mau masuk ke 2 tahun, dan domba yang usianya sudah genap 1 bulan
masuk ke 7 bulan, dan ini adalah usia minimal dari hewan-hewan yang kita kurbankan. Kemudian setelah itu kita juga harus memilih hewan-hewan kurban tersebut adalah hewan-hewan kurban yang terbaik, karena kita akan persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak boleh ada aib-aib yang kemudian membuat kurban kita tidak sah. Para ulama menjelaskan aib-aib yang terdapat pada hewan kurban ada 2. Yang pertama adalah aib besar dan aib kecil. Aib besar adalah aib yang tidak sah kalau ada pada hewan kurban tersebut. Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abu Dawud dan lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la yajuzna fil udhiyah. Ada 4 hal yang tidak sah dikorbankan di dalam udhiyah. Al-awra'ul bayyinu awaluha, hewan yang dia rabun, yang tidak bisa melihat dengan sempurna. Maka hewan tersebut yang memang jelas dia rabun seperti buta, maka dia tidak sah untuk dikorbankan. Al-arja'ul bayyinu arajuha, dan juga al-arja, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya, yang kalau dia berjalan dia akan ketinggalan dari hewan-hewan lainnya. Wal maridatul lati wal maridatul bayyinu maraduha, dan juga hewan yang sakit yang memang dia jelas sakitnya, seperti dia misalnya kerjanya tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah wal kasiratul lati la tulqi, hewan yang kurus yang tidak ada sumsumnya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan itu kita semua kita pilih hewan-hewan yang terbaik, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dagingnya, tidak butuh darahnya, dan tidak butuh ketakwaan dan ibadah kita, akan tetapi kitalah yang butuh keridhaan dan rahmat serta surga, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'd. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita menyembelih hewan kurban tersebut dan kita menyembelih, wajib mengucapkan bismillah, dan tidak sah hewan yang mati disembelih tidak diucapkan padanya bismillah. Dan hendaklah 2 urat yang disebut dengan wajjan itu harus terpotong, yaitu urat darah yang bersambung dengan jantungnya. Adapun hulqum atau mari itu adalah kesempurnaan dari menyembelih hewan kurban tersebut. Kita hadapkan ke kiblat dan kemudian kita sembelih dengan pisau atau parang yang tajam. Kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala dan kita sebutkan kurban tersebut dari hamba siapa. Kemudian setelah kita sembelih, sunnah bagi pemilik kurban tersebut memakan dari sebagian dari hewan kurban tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Maka makanlah dari hewan kurban tersebut dan berikan kepada orang yang tidak meminta, dan juga berikan kepada orang yang meminta. Maka disinilah salah satu hikmah dari disyariatkannya hewan kurban. Dengan daging kurban tersebut kita memberikan makan kepada keluarga kita, memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita cintai, dan juga memberikan sedekah kepada fakir miskin. Dan semakin banyak daging tersebut kita sedekahkan kepada fakir miskin, maka hal tersebut semakin afdal, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang memiliki kemampuan, seorang muslim yang sudah baligh, yang berakal, yang mukallaf, dan memiliki kemampuan untuk berkurban, maka hendaklah dia berkurban. Karena sesungguhnya ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dan syariat Allah Subhanahu wa taala wajib kita agungkan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwa
termasuk ketakwaan hati. Berkurbanlah, karena kurban hanya dilakukan di bulan Dzulhijjah saja, tidak di bulan-bulan lainnya. Boleh kita sembelih pada tanggal 10, atau kalau tidak bisa di tanggal 11, 12 atau tanggal 13, dan itu terakhir kita berkurban. Dan bagi orang yang akan berkurban, maka hendaklah dia menahan diri dari memotong kuku dan rambut mulai dari awal Dzulhijjah sampai hewan kurbannya tersebut disembelih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan harta untuk berkurban sebagai bentuk ibadah harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keikhlasan, berikan kepada kita kekuatan di dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa dhunub ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر